Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Roni Abu Salik. Insyaallah pada kesempatan video yang pertama ini dalam rangkaian kajian fikih 4 madhab, karena mau mendekati bulan Ramadan yang di dalamnya ada puasa, maka izinkan saya untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Pada video pertama ini, hal yang akan dibahas yang pertama mengenai tentang pengertian dan dalil kewajiban puasa. Poin yang pertama yang akan saya bahas mengenai pengertian puasa. Di sini ada dua pengertian, secara bahasa dan secara istilah. Menurut bahasa, puasa berarti menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Al-imsaku wal kufi anish syai'i. Menahan diri dan meninggalkan dari melakukan sesuatu. Apabila seseorang hendak menahan diri untuk tidak berbicara, lalu tidak berbicara sama sekali, maka artinya dia sedang berpuasa. Jika dia berkehendak untuk menahan diri, untuk tidak makan, lalu dia tidak makan sama sekali, maka itu artinya dia sedang berpuasa. Itulah pengertian puasa secara bahasa. Menurut istilah, al-imsaku anil muftiri ala wajhin makhsusin. Artinya menahan diri dari segala yang membatalkannya dengan cara tertentu. Menurut istilah adalah al-imsaku naharon anil mufattirati bin niyatin min ahlihi min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, yaitu menahan diri pada siang dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, kalau kita rincikan definisi di atas, itu yang pertama, puasa bukan hanya sekedar tidak makan atau tidak minum, melainkan ada unsur waktu yang jelas, yaitu siang hari terhitung sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Juga ada unsur niat, yaitu menyengaja untuk melakukan sesuatu dengan motivasi ibadah. Itulah niat. Setelah tadi kita membahas mengenai tentang pengertian puasa, dalam video pertama terakhir yang ingin saya sampaikan adalah pensyariatan puasa. Dalam dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma' atau konsensus seluruh ulama. Dalam syariat Islam, ibadah puasa didasarkan pensyariatannya ya di atas sumber-sumber utama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma' atau konsensus seluruh ulama. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, Rasulullah SAW dan para sahabat telah mendapatkan perintah untuk mengerjakan puasa. Di antaranya adalah puasa 3 hari setiap bulan dan puasa pada tanggal 10 Al-Muharram atau Asyura. Nah, bertepatan pada tanggal 10 Sa'ban sebelum genap 2 tahun sejak Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Mekah, turunlah ayat yang memerintahkan beliau untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Ini ada hikmahnya. Perintahnya turun di bulan Sya'ban tanggal 10, tapi pelaksanaannya 1 Ramadan. Ada persiapan kurang lebih 20 sampai 19 hari untuk mempersiapkan diri mengenai hal-hal atau amaliyah-amaliyah yang harus dikerjakan di bulan Ramadan atau hal-hal yang akan membatalkan puasa. Nah, ini bisa kita ambil hikmah. Nah, kita sebagai umat Nabi sudah semestinya sebelum masuk Ramadan kita sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan ilmunya, mempersiapkan pengetahuannya, ya, ilmu dan pengetahuannya,
terus lagi mempersiapkan segala sesuatunya lah, hal-hal yang akan tercapainya ibadah Ramadan itu berkualitas dibanding dengan Ramadan yang sebelumnya. Begitu. Nah, sehingga semua puasa yang sudah ada ya, sebelumnya tidak diwajibkan lagi, namun kedudukannya menjadi sunnah. Semenjak itulah Nabi Muhammad SAW menjalankan puasa Ramadan hingga akhir hayatnya sebanyak 9 kali dalam 9 tahun. Di antara dalil kewajibannya adalah firman Allah. Ini ayat ini populer. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di antara dalil kewajiban lainnya adalah hadis Nabi. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadhana. Islam dibangun atas 5, syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, pergi haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya, menurut ijma' atau konsensus. Jadi kewajiban berpuasa di bulan Ramadan juga menjadi ijma' dari para ulama dan seluruh kaum muslimin sepanjang zaman. Bagi tiap muslim yang memenuhi syarat wajib puasa. Nah, untuk syarat wajib puasa, nanti di video berikutnya kita akan bahas secara lebih detail lagi. Ijma' ulama juga sampai kepada batas bahwa orang yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan berarti dia telah keluar dari agama Islam. Hal itu mengingat bahwa puasa di bulan Ramadan bukan sekedar kewajiban, tetapi lebih dari itu. Puasa Ramadan merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang harus ditegakkan. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nantikan video berikutnya. Sampai jumpa kembali dengan saya Roni Abu Salik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.